Pemirsa, inilah Nana Gading, wanita yang sempat menghebohkan lantaran perseteruannya dengan mantan Pragawati Larasati untuk memperebutkan Irfan Gading yang kala itu masih berstatus suami Nana Gading. Dalam perseteruan itu, Nana memang harus menerima kenyataan pahit dengan merelakan Irfan Gading jatuh ke dalam pelukan Larasati. Bagi Nana, tidaklah mudah ia menerima kenyataan itu. Bahkan ia sempat sakit keras. Iya, waktu itu pernah sakit ya. Selamat sore pemirsa, kembali kita berjumpa dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Bersama saya Fani Rahmasari, kita akan memasuki cakrawala kehidupan selebriti. Pemirsa, anggota kelompok vokal Lingua, Amara dan Francois memberi penjelasan seputar hubungan mereka yang dikabarkan sudah tinggal serumah. Ada juga tentang Nana Gading, mantan istri pengusaha dan pembalap Irfan Gading. Dia menceritakan penderitaannya setelah bercerai. Nana mengalami depresi dan sempat sakit keras. Iwan Fals semakin jarang tampil. Album-albumnya yang beredar juga berisikan lagu-lagu lama. Sekalinya dia tampil dalam konser di Bandung beberapa waktu lalu, dia mendapatkan sambutan kurang meriah. Sejumlah kilasan informasi singkat dari dunia selebriti bisa kita simak dalam galeri selebriti. Di penghujung acara pemirsa, kita akan menyimak pasangan-pasangan selebriti baru yang tengah asik-asiknya menikmati madu percintaan. Pemirsa, Amara dan Francois yang sama-sama anggota grup vokal Lingua itu sudah sejak lama diketahui menjalin hubungan cinta. Kini beredar kabar kalau mereka sudah tinggal serumah. Bahkan ada isu yang mengatakan kalau mereka sebenarnya sudah menikah secara diam-diam. Seberapa benarkah informasi tersebut? Langsung saja kita recheck pasangan selebriti ini. Of lovers sleeping tight. Pemirsa, kisah asmara Amara dan Francois bukan rahasia lagi. Mereka telah berpacaran sebelum sama-sama tergabung dalam grup vokal yang mengorbitkan nama mereka, Lingua. Namun sejak 2 tahun lalu nama pasangan ini sempat menghilang bersamaan dengan munculnya konflik antara grup Lingua dengan sang manajer Ici Komar. Tiba-tiba saja kini beredar rumor tentang pasangan ini yang mengatakan kalau mereka telah tinggal serumah. Bisik-bisik lain mengatakan kalau mereka juga sudah menikah diam-diam. Lalu apa komentar Amara dan Franz tentang isu kehidupan pribadinya tersebut? Biasa aja, nggak apa-apa sih. Dibilang udah nikah nggak apa-apa, belum juga nggak apa-apa. Sebenarnya baru mau. Kita sih maklum-maklum aja gitu, kalau misalnya kabar-kabar yang miring-miring ada di luaran gitu, kita sih maklum-maklum aja gitu. Jadi kita nggak masalah sama kayak gitu-gitu gitu. Bagaimana dengan kabar kalau mereka telah tinggal serumah? Emang udah ketahuan berduaan melulu. Bebannya kalau dikenain berita kayak gitu kan bebannya cuma ke keluarga doang. Sangka ini kita lagi yang bikin berita, padahal kan enggak. Kita masih sendiri-sendiri sih. Bagaimanakah komentar orang tua mereka mengenai isu miring kehidupan Amara dan Franz itu? Asik-asik aja sih sama ini gitu, nggak masalah. Mereka sih udah serahin ke kita berdua ya. Ya kalau soal agama istilahnya akhirnya ya mereka ngerti sendiri, akhirnya yang jalanin hidup kan ntar kita kan kalau sampai akhirnya kita nikah. Ya jadi mereka percayain ke kita sama-sama udah gede kok. Kabarnya pasangan ini telah berpacaran sejak sama-sama duduk di bangku SMU. Lantas mengapa sampai saat ini mereka belum berniat untuk berumah tangga? Pengennya secepatnya ya, targetnya sih Cepet sih, pengennya ya udah bosen juga kan kelamaan, pengen sih cepet-cepet, cuman ya masih banyak faktor yang harus dipikirin gitu. Bagi Amara dan Franz, perkawinan bukan semata didasari emosi, namun perlu rencana dan pertimbangan yang serius. Perkawinan kalau menurut saya ya sesuatu yang benar-benar harus dipikirin matang ya, benar-benar matang gitu. Jangan asal main, aduh kayaknya udah waktunya nikah nih, padahal belum, padahal itu cuma emosi gitu. Iya, pernikahan tuh istilahnya kalau buat kita berdua, buat saya sendiri itu suatu hal yang sakral ya. Harus dipertanggungjawabkan pertama, ya kita harus bisa jawabin ke orang tua juga dan yang paling pertama kita harus bertanggung jawabin ke yang di atas. Pemirsa, meskipun badai perkawinannya telah berakhir dengan perceraian, Nana Gading mengaku masih sangat trauma dengan peristiwa itu. Menurut Nana, ia sangat terpukul sehingga sempat mengalami depresi dan sakit keras ketika ditinggalkan Irfan Gading. Alasan itu pula lah yang membuat wanita asal Yogyakarta ini belum berpikir untuk menikah kembali. I wanna call the stars down from the sky
Pemirsa, inilah Nana Gading, wanita yang sempat menghebohkan lantaran perseteruannya dengan mantan Pragawati Larasati untuk memperebutkan Irfan Gading yang kala itu masih berstatus suami Nana Gading. Dalam perseteruan itu, Nana memang harus menerima kenyataan pahit dengan merelakan Irfan Gading jatuh ke dalam pelukan Larasati. Bagi Nana, tidaklah mudah ia menerima kenyataan itu. Bahkan ia sempat sakit keras. Ya waktu itu pernah sakit yang nggak bisa apa-apa. Pernah saya sakit yang agak lama ya, tiba-tiba saya nggak bisa bergerak, nggak bisa bangun, nggak bisa apa. Jadi tiduran aja, apa-apa harus digendong-gendong gitu. Saya nggak tahu karena apa, tapi setelah saya periksa ke dokter, katanya hanya depresi yang sangat karena ada tekanan-tekanan batin yang sangat dengan permasalahan-permasalahan saya itu. Terus jadi ya udah akhirnya ya kembali lagi saya ya berobat ke dokter ya, saya yang seminggu sekali ngadain pengajian setiap malam Jumat di rumah gitu supaya saya cepat sembuh juga. Ya ada sih isu-isu tentang disantet lah apa segala macam, tapi saya nggak terlalu berpikir ke situ, saya lebih berpikir ke medis. Kini badai itu telah berlalu. Nana kembali menata kehidupannya bersama putra semata wayangnya, Dana. Sejauh ini, Nana belum berencana mencarikan ayah baru bagi anaknya itu. Biarin figur ayahnya nggak usah digantikan oleh siapapun, biar tetap Mas Ipam sendiri. Yang terbaik buat anaknya tentunya bapaknya sendiri ya. Kan hubungan antara Mas Ipam sama anaknya kan juga nggak putus gitu aja, masih terus berlanjut ya. Apakah itu berarti Nana tidak ingin menikah lagi? Pribadi saya sendiri ya sampai saat ini sih masih belum kepikiran ya Mbak ya. Kalau yang di atas masih memberikan jodoh lagi ya, insya Allah. Ketika masih bersama Irfan, pemirsa, Nana mengelola perusahaan bersama sang suami. Namun setelah bercerai dan menjadi orang tua tunggal, Nana Gading kini harus pandai-pandai membagi waktu untuk kegiatannya dan mengasuh anak. Saya rasa saya nggak terlalu harus sering keluar ya untuk ke kantor gitu. Maksudnya lebih banyak saya waktu untuk di rumah karena saya bisa menghandle kerjaan saya dari rumah. Selain menjadi ibu rumah tangga, kegiatan apa saja yang dilakukan Nana di rumahnya yang mewah di Bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu? Panggil guru-guru ngaji, pengajian di rumah, diadain pengajian ya untuk menghilangkan itu semua. Paling ya kita kembali ke Tuhan lagi, Mbak. Pemirsa, masa keemasan penyanyi Iwan Fals nampaknya sudah mulai memudar. Dalam konsernya di Bandung belum lama ini, sambutan penonton tidak semeriah lagi konser-konsernya terdahulu. Kreativitas Iwan Fals pun tidak terlihat karena ia lebih banyak menyanyikan lagu-lagu hits lama yang dulu pernah ia populerkan. Begitu ingat nyamuk cara buang baru udah hilangi. Pemirsa, Iwan Fals telah cukup lama absen dari dunia musik. Diawali dengan kekecewaannya ketika beberapa konsernya di beberapa kota dilarang. Kemudian Iwan pun mendapat pukulan hebat ketika putra sulungnya Galang Rambu Anarki meninggal dunia di usia muda. Sejak saat itulah karir Iwan di dunia musik mulai tenggelam. Kini Iwan berusaha bangkit kembali dengan merilis lagu-lagu hits lamanya. Iwan Fals tidak lagi menampakkan kegarangannya seperti kala ia menciptakan lagu Bongkar atau Bento. Apakah Iwan tidak ingin melahirkan album baru? Ada, rencananya habis dari Bandung dari sini pengen bikin album sih. Udah tinggal pilih-pilih lagunya aja tentang keseharian. Apakah Iwan akan menyuguhkan lagu-lagu yang bernafaskan politis dan kritis? Ya mungkin dengan sendirinya karena kan sekarang siapa orang yang bisa lepas dari itu, dari persoalan itu. Tapi tetap landasannya kasih gitu ya pengen. Apalagi baru kemarin itu ada kejadian itu kan di koran baca itu. Kaget juga tuh. Oh, itu ini udah mulai meminta korban itu kan. Dan ini kalau didiemin terus biasanya nyandu itu gitu-gitu. Di puncak kejayaannya pemirsa, Iwan Fals dipuja sebagai penyanyi yang mewakili suara nurani rakyat kecil. Itu sebabnya konser Iwan Fals selalu membludak dan sering diwarnai dengan keributan karena histeria penonton. Berbeda dengan konsernya di Bandung 14 September lalu yang tampak tertib. Pada dasarnya masyarakat nggak mau rusuh. Mana ada yang mau rusuh? Nggak ada pada dasarnya itu. Saya kemarin main di Jambi. Itu sebelum pertunjukan ya tegang juga semua dari pers, dari jumpa pers, ini udah ngomong rusuh. Saya jadi bingung kok ini mau main musik tapi isi omongannya rusuh.
Akhirnya pertanyaan saya ya, apa memang pengen rusuh gitu. Karena saya sangat sedih karena memang fans saya itu nggak mungkin rusuh. Bayangin aja coba mereka untuk nonton pertunjukan musik dia harus beli karcis kan. Iya kalau punya uang, kalau nggak punya uang kadang-kadang mungkin jual celana, jual jaket. Sekarang masa dari jual celana atau jual jaket itu untuk rusuh karena sih ya nggak masuk akal gitu.